Baik, Romo dan teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Baik, nanti kami akan sharing dalam waktu 2 jam. Jadi mohon maaf nanti kalau sharingnya lama. Kami akan sharing tentang janji nikah dan bahasa positif. Tetapi nanti yang akan sharing banyak istri saya. Ya, jadi istri saya yang akan sharing banyak. Tetapi saya akan memberikan sebuah pengantar. Nama saya Wahyu, Aris Wahyu. Nama istri saya itu Sari. Jadi kami menamakan keluarga kami itu keluarga Saris. Maka anak kami ini yang baru satu, Flanan Ilker Audacia Saris. Supaya nanti kalau bagi warisan, oh ini marga Saris gitu ya, dapat nanti. Jadi ini Saris, panggilannya Vias. Jadi dari Flanan Ilker Audacia Saris, kemudian dipanggil Vias. Singkatnya, kami itu pacaran hampir 10 tahun. Pacaran 10 tahun, pernah putus karena jarak. Sari di Indonesia, saya di luar negeri, dan saya tidak bisa LDR. Saya itu tidak bisa LDR. Maka ketika saya ada di US, kemudian saya ada di Indonesia, kok rasa-rasanya kok orang kayak pacaran. Kita putus. Kemudian putus lumayan lama, 11 hari kita putus. Ya. Setelah itu balik lagi. Dan dilanjutkan pacaran sampai hampir 10 tahun. Dan saat ini usia pernikahan kami itu 7 tahun. 7 tahun. Nah, ketika akan masuk ke janji nikah, konteksnya begini. Saya dan Sari itu dari keluarga yang beda sama sekali. Kulturnya beda. Saya dari keluarga Jawa, Lampung, Katolik saklek. Ya, Jawa, Lampung, Katolik saklek. Kemudian Sari itu dari keluarga, Tionghoa, Jawa, Islam, Katolik. Jadi Pancasila. Ya. Nah, ketika kami mulai pacaran, mungkin itu Tuhan memberi kami kesempatan 10 tahun lamanya supaya menyesuaikan itu. Belum lagi, yang paling mencolok adalah pola asuh. Di keluarga saya itu sangat Jawa. Ayah adalah kebenaran segala-galanya. Jadi kalau ayah ngomong apa, ya kuwi sing bener. Ya, yang lain anak ibu salah semua. Dan itu juga yang saya terapkan ketika saya pacaran. Nek aku ngomong koyong ini, aku sih bener. Dia ngomong apa aja salah gitu ya. Tetapi dalam keluarganya Sari sebaliknya, segala sesuatu itu harus dengan alasan. Ya ini harus begini, kenapa begini, kenapa begitu. Bagi saya nggak perlu alasan. Wong lanang saya paling bener. Nah itulah proses itu terjadi sehingga kami hampir 10 tahun hingga akhirnya memastikan untuk menikah. Nah selanjutnya Sari yang akan melanjutkan. Interupsi boleh? Kalau lepas masker boleh nggak? Oh boleh. Ternyata pacaran 10 tahun mau nikah tuh tetap aja ada dramanya. Jadi malam sebelum nikah, pas midodaren itu kita besoknya menikah sekitar jam 9 kalau nggak salah. Jam 1 malam kita berantem. Kita berantem hampir batal menikah. Ya, kita sudah pada saat itu sama-sama emosi. Sebenarnya karena Mas Wahyu ini menganggap justru karena janji pernikahan itu suatu hal yang sakral. Sedangkan ada beberapa hal yang belum sempat kita obrolin. Bayangin, 10 tahun pacaran kok ya masih ada yang belum diobrolin gitu loh. Ada 1-2 hal yang belum disampaikan, pengen disampaikan, tapi saya pada saat itu udah dia udah mau nikah, nggak usah banyak ribet, nggak usah kebanyakan komitmen dan lain sebagainya, udah kita berjalan 10 tahun udah ngerti. Ternyata ada yang belum diungkap. Akhirnya malam itu meledak. Seandainya itu orang tua kami bertemu ya benar-benar batal menikah besoknya. Tapi ya karena catatannya dalam keluarga saya itu ayah itu dominan, dalam keluarganya Sari mama itu yang paling dominan. Dan keduanya ini kalau sampai berseteru, wah dunia bubar semuanya. Ya, tapi itulah Roh Kudus. Gak tahu kenapa ketika Mas Wahyu ini udah, ya sudah besok batal nggak apa-apa. Saya kok, ya oke nggak apa-apa. Tapi tolong untuk terakhir kali saya pengen meluk. Saya peluk dia, di situ dia nangis sesungguhan. Dia ngomong Dia mah wajah preman dan Hello Kitty.
kok terus lebur. Oke, kita saling memaafkan. Besoknya nikah, tapi pas pengumuman kan jadi udah dijandani dia datang ke kamar yang perempuan, mukanya jelek. Terus kalau bahagia-bahagiannya wes tau. Kepaksa. Di jalan, di mobil gitu juga gak ada happy-happynya. Di jalan itu di mobil saya semangat ngafalin janji nikah biar nanti pas janji bisa gak usah baca buku. Dianya pas janji nikah ya tetap aja gini, nggak ada ngeliatin istrinya. Cuman ya itu janji nikah yang di awal itu dianggap sakral, bahwa seharusnya kita benar-benar menghidupi selama pernikahan. Ternyata pas menjalani itu, terutama 2 tahun pertama pernikahan kami, kalau istilahnya orang Jawa, urep tapi ora urup. Kami menjalani komitmen kami sebagai suami istri, tapi kami tidak menghidupi janji nikah itu. Jadi kita di rumah yang sama, tapi Mas Wahyu ini menjalani hidupnya ya tugasnya suami cari nafkah, keluar cari nafkah, berangkat kerja, pulang, enggak. Saya pun menjalani tugas dan kewajiban seorang istri, ngurusi rumah, ngurusi suami. Hanya karena aku sudah terlanjur komit nih. Bukan karena aku mencintai dia maka aku melayani dia, enggak. Tapi karena ini sudah janjiku, aku sudah berjanji maka aku harus menepati janjiku. Itu berlangsung 2 tahun bahwa Mas Wahyu sibuk bekerja, saya sibuk dolan. Jadi kalau Mas Wahyu berangkat kerja pagi ya saya berangkat dolan. Itu sekian lama. Terus akhirnya ketika kami menyadari bahwa ego itu terlalu tinggi, kami mulai mengubah itu semua. Ternyata ketika kami sadar dan mulai menghidupi janji nikah itu juga tantangannya luar biasa. Saya backgroundnya tidak pernah punya pengalaman melihat seorang istri melayani seorang suami. Kebetulan mama saya tuh kalau papa saya mau makan ya udah ambil aja makan sendiri. Di keluarga saya tidak ada kebiasaan makan bersama. Kamu lapar ya kamu makan, mau mandi ganti baju ya ambil sendiri, begitu independennya. Terus Mas Wahyu ini kebiasaannya bahasa cintanya adalah pelayanan. Dia seneng yang namanya minta pijet, dia beli makan. Ya pijet bojone. Pokoknya dia kalau dipijet istrinya harus nyaman banget. Saya menjalani itu berat banget. Aduh, sini badan udah capek, malam-malam masih minta pijet. Awalnya berat banget. Sedangkan saya orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan. Senangnya dibelai, dicium, dipeluk, ya tahu kan kayak gitu kayaknya ya. Dapat pasangan, kakunya minta ampun. Romantis. Nggak romantis belas. Kalau jalan-jalan, saya kan pengennya digandeng nih. Kalau saya gandeng, tangannya itu sedih. Isin ya, saya tak nom digandeng. Digandeng itu malah segini kan otomatis kan jadi lepas. Di pulau sini, wah jangan harap. Akhirnya saya mulai menyadari, oke, mungkin kalau saya minta dipahami, saya harus memahami dulu. Maka saya memulai untuk menurunkan ego saya. Oke, dia bahasa cintanya dilayani, ya saya harus melayani. Saya mulai mengurangi penolakan ketika dia mah pijetin mah, capek apapun, sedokol apapun, oh iya, ayo pijetin, iki bojomu loh gitu. Saya pijetin, puji Tuhan, ternyata perlahan dia juga berubah. Sekarang dia kalau jalan-jalan lumayan, anaknya sudah jalan sendiri, saya dirangkul. Kalau dulu yang digandeng anaknya, saya pokoknya dibiarin aja. Digandeng anaknya, kalau sekarang saya yang digandeng, begituan gitu. Baik, kenapa kok saya begitu? Karena memang saya melihat dari sisi ayah. Bagaimanapun role model saya itu kan bapak saya. Ibu itu yo melayani, ibu saya itu yo masak, yo nyuci, yo mijeti, yo sakabe.
Maka kemudian itu yang kemudian menjadi hadapan saya dengan istri saya. Lah, celakanya istri saya nggak punya role model itu di keluarganya. Maka proses benturan ini menjadi sebuah refleksi bagi kami. Ya, ketika belum punya anak masih bisa bertahan. Tetapi ketika sudah mulai punya anak, kami mulai menurunkan ego masing-masing. Ya, mulai kami bisa memahami. Bagi saya berat loh, rangkul istri saya begini itu berat, apalagi di depan umum. Ya, wah berat sekali. Kok guru? Ya, kok konangan muridnya piye nomor malah ngene gurune ya. Rangkul muridnya san. Dan saya itu memang bagaimana ayah itu sangat kuat dengan harga diri. Ayah saya itu sangat kuat dengan harga diri pribadi dan keluarga. Maka itu pun saya bertumbuh kembang menjadi pribadi yang seperti itu awalnya. Maka segala sesuatu mesti saya pertimbangkan. Ini menjatuhkan harga diri saya enggak ya? Jangan-jangan harga diri saya jatuh loh gara-gara seperti ini. Apalagi mencium istri di depan umum, juga jatuh gitu ya. Tapi sekarang yo wis dirangkul bojo-bojo diri. Ya, harga dirinya jatuh kalau rangkul bojone wong loh. Ya, karena istrinya sendiri maka tidak masalah. Kemudian janji nikah itu kami hidupi setelah punya anak dan seterusnya sampai sekarang. Lalu tantangan berjalan dengan bahasa positif. Berat untuk bahasa positif itu. Kenapa? Masing-masing dari kami itu punya trauma terhadap keluarga. Ada traumanya. Trauma saya adalah ayah saya itu kebenaran segala-galanya. Bahkan kami para anak itu tidak dipercaya untuk melakukan hal kecil sampai hal yang besar. Yang kecil saja enggak. Nyuci motor itu enggak dipercaya kami. Ya, semua dilakukan oleh ayah. Mesti bahasa ayah selalu mengatakan, "Wis ora usah rasik engko, wis bapak kowe." Ya, apa-apa begitu, wis ora usah rasik, wis ora usah bapak. Maka kami itu tidak belajar untuk diberi kepercayaan. Dan tumbuhlah kami, saya dan kakak dan adik saya itu tumbuh menjadi pribadi yang rendah diri, minder. Lama bagi saya untuk menjadi orang yang percaya diri, lama sekali. Sedangkan Sari itu punya juga trauma sendiri dalam keluarga. Ya, bagaimana traumanya adalah mama sangat dominan. Kemudian mama itu menginginkan Sari. Sari itu dua bersaudara. Kalau kakaknya itu ya mau sempurna apa enggak terserah. Tapi khusus untuk Sari, dia dituntut harus sempurna. Segala-galanya sempurna. Dan itu menjadi trauma bagi dia. Nah, Sari bisa melanjutkan berkaitan trauma. Ya, jadi kalau kakak saya itu mungkin mama nggak bisa ngasih ekspektasi tinggi ke kakak ya. Sekolah itu ya sudah dia pakai sudah nggak bisa. Akhirnya obsesinya mama itu dijatuhkan ke saya bahwa kamu sekolah harus berprestasi, kamu harus lulus S2 sebelum kamu menikah, karena mama dulu kepengen S2, mama S1 kamu harus S2. Pokoknya anak harus lebih tinggi dari orang tua. Dan bahkan ya bukannya sombong, saya dari SD sampai kuliah selalu menjadi yang terbaik. Saya selalu naik panggung lah masalahnya gitu. SD sampai SMP masuk 10 besar, SMA enggak 10 besar tapi saya jadi orator. S1, S2 saya selalu kumlot. Tapi yang dilihat mama adalah ketika saya SMA saya tidak masuk 10 besar. Saya nggak pernah dihargai keberhasilan saya. Nah, dari trauma-trauma itu kan berat. Kalau tadi yang disampaikan Romo harus dengan bahasa positif. Karena yang kami tangkap adalah negatif semua. Nah, itulah kemudian kami mencoba untuk membangun komitmen. Beruntung dalam sebuah khotbah pernikahan kami, Romo Mintoro, SY, itu memberikan pesan bahwa keluarga itu setidaknya dengan 3 kata ini: tolong, maaf, dan terima kasih. Wah, itu berat bagi saya untuk minta tolong. Wong lanang kok njaluk tolong. Ya, wong lanang itu segala-galanya ya. Maaf, wong lanang itu ora salah kok. Ya. Salah, ya balik meneh, wong lanang itu paling benar. Apalagi mengucapkan terima kasih. Ya, maka itu menjadi cara-cara kami untuk proses penyembuhan terhadap trauma-trauma itu. Dan akhirnya kami punya komitmen. Oh, ini kami sudah punya anak. Maka kami tidak ingin apa yang saya alami, Sari alami dalam keluarga itu terjadi pada anak kami. Maka kami ngambil hal yang positif-positif. Kami percaya keluarga kami tidak semuanya negatif ya. Keluarganya Pak Hendrik, keluarganya Bu Bintarti, itu enggak semuanya negatif, pasti ada yang positifnya. Itulah yang kami ambil. Sehingga ketika mendidik Tias,
itu kami dengan bahasa-bahasa positif. Jangan lari, tidak menggunakan kata itu, pelan-pelan. Ya, jadi tidak menggunakan kata jangan, tidak dan sebagainya. Dan Sari ini terbiasa dari Tias bayi itu selalu sounding kalau mau tidur. Ya, disounding dengan bahasa-bahasa positif. Kemudian kalau saya mau berangkat kerja juga begitu, sounding dengan bahasa-bahasa positif ke Tias. Ya, bahkan ketika dalam kandungan, Tias itu juga sudah dengan bahasa positif. Dia menghabiskan kitab suci Mazmur. Jadi selama hamil itu setiap malam saya bacakan Mazmur dari pasal 1 sampai 150. Karena belum lahir-lahir ditambah perjanjian baru gitu ya. Maka kalau sekarang Tias itu kemudian seneng nyanyi, maksa bapak ibu lunga gereja, ya badan sudah capek tapi anaknya ayo pak ke gereja bisa harian, masya Allah ya. Jadi ya hanya berangkat kita ke gereja. Jadi dia lebih bisa menuntut papa mamanya malah. Jadi kemudian dia suka dengan bacaan-bacaan rohani, bisa jadi karena bahasa positif. Ketika di dalam kandungan itu dia mencerna terus, ya mencerna terus. Dan jujur tidak pernah ada yang ngajari dia itu untuk jadi romo. Ya, jadi kami juga heran ketika tanya orang pengen jadi Pak Romo, enggak kak jadi dokter, enggak mau jadi romo. Dia itu mau jadi romo, kalau disuruh jadi dokter malah marah-marah. Ya, pengennya jadi romo. Bahkan sekarang spesifik, romo apa? Romo projo. Ya, bener. Ya, jadi suruh Yesuit nggak mau, nggak projo. Bahkan spesifik lagi sekarang, tadi ketika berangkat itu ngomong kak, besok kalau jadi romo tugasnya di mana? Di Pamuan Indah sama Romo Burgan. Ya, ya jadi nggak ada yang ngajari. Kami tidak pernah menuntun dan kami juga merelakan. Kalau Tuhan mau ambil untuk jadi romo, silakan. Ya, karena kan memang proses kami untuk dapat Tias ini kan 2 tahun ya. Dilalah ini pengalaman rohani saya. Sebelum saya hamil, pas di jalan naik motor tuh saya cuman batin, Tuhan, kalau Tuhan itu mempercayakan kami seorang keturunan, kalau nanti Tuhan mau buat dia jadi pelayan Tuhan, saya rela Tuhan. Puji Tuhan, gak lama setelah saya batin kayak gitu kok saya hamil. Jadi ya ketika dia benar-benar ngomong mau jadi romo, ya saya gak akan menolak, udah kadung janji. Kalau ketika kita berantem gimana bang? Kalau mau jadi romo nggak apa-apa, meneruskan perjuangan papanya yang gagal, ya. Moga-moga tidak gagal. Nah kalau kami berantem, ini bagian yang terakhir. Kami itu berantem itu, waduh sudah banyak sekali ya. Pacaran 10 tahun itu hampir setiap hari berantem, ya berantem setiap hari. Apalagi dulu masih SMS itu berantemnya, yuk ketemu berantem, SMS berantem, dipikir-pikir ini mau pacaran mau apa gelut ya, berdino berantem. Mau jadian pas dia udah berantem pokoknya. Ya. Kemudian ketika menikah juga begitu. Berantem itu masih menjadi apa? Menu. Tetapi yang bisa kami refleksikan dari berantem itu adalah bagaimana dari berantem itu justru kami menjadi lebih baik. Kadang-kala saya memilih untuk diam. Ya, memilih untuk diam. Karena kalau berantem dua-duanya ngomong, maka tidak ada yang mendengarkan. Maka waktunya saya diam kapan dan waktunya saya ngomong kapan. Ya, biasanya berantem itu berakhir dengan apa? Menjadi baik. Ya tadi bahasa kasih, pelukan. Ya, dengan pelukan, dengan ciuman, dengan ya tadi maaf, ya dan sebagainya. Pembahasannya ya selalu kita berusaha untuk kalau mengingatkan itu nggak pernah menjatuhkan. Kamu sih pakai gini nggak pernah. Tapi modelnya Mas Aris ini kan karena dengan background psikologi, sedikit lah belajar psikologi, tapi literasinya dia kuat. Ya kita berusaha untuk membahas sesuatu itu secara logis, bisa diterima hati dan pikiran. Ini loh, kalau kamu seperti ini nanti akan begini, sebaiknya begini. Karena ya kebetulan saya dengan background yang apa-apa dengan alasan, ketika bertemu dengan Mas Wahyu ini masuk, saya bisa menerima karena dia kalau ngasih tahu saya ya harus ya disertai dengan ini loh, menurut ini tuh kayak gini gitu, walaupun terkesan berat ya kan. Tapi ya dengan begitu saya bisa lebih nurut gitu, lebih terbuka. Oh iya ya salah ya, oke deh kalau salah aku akan berubah menjadi seperti itu. Dan yang terakhir, saya itu kan 4 minggu ini setiap hari rapat gereja.
Wah, itu 4 minggu tiap hari rapat di gereja, ada 12 kepanitiaan ya Romo ya. Jadi saya senang-senang saja, apalagi untuk gereja Master of Business Administration MBA ya. Jadi memang gereja kita S2 nanti. Ya. Tetapi rupanya yang tidak senang itu anak saya. Itu saya sudah menerima. Dulu ketika saya jadi prodiakon kita ribut. Satu tahun kemudian menjadi sekjen juga ribut. Semuanya dibicarakan dengan baik, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, membaik. Nah ini yang ribut sekarang anak saya. Ya. Datang jam 5 sore sampai rumah, istirahat sebentar, jam 6 sudah siap-siap mandi. Mau kemana Pak? Mau ke gereja? Rapat aja gitu ya. Anak saya sudah begitu. Jangan malam-malam ya. Bahkan akhir-akhir ini kalau sudah jam 9 malam belum pulang, jemput ke gereja. Kayak kemarin, saya baru keluar dari ruang rapat, anak saya dengan istri sudah datang bilang, Pak, pulang. Waduh ini ya. Tetapi saya melihat ini sebagai sebuah proses ya. Bahwa kemudian saya pribadi sebagai ayah juga ingin memberikan keteladanan minimal untuk anak saya, minimal untuk keluarga saya, bahwa kita boleh sesibuk apapun dengan pekerjaan, tapi ingat semuanya kembali ke Tuhan. Maka kalau Tuhan itu menginginkan, masih bisa kok ya, masih bisa ya, walaupun kadang itu jutek ya, rada-rada emosi, rada-rada apa, tetapi kalau itu dinikmati dan komunikasi bisa. Dan dia sekarang sudah bisa mulai menerima ya, papanya pulang sore pergi lagi, pulang malam dia sudah tidur. Dan uniknya kalau pagi saya pamiti dia masih tidur. Saya setengah 6 sudah berangkat dari rumah, dia saya pamiti, Kak, Papa berangkat kerja ya. Ya, dia bisa mantuk-mantuk padahal dia masih tidur. Di sekolah baik-baik ya, mantuk-mantuk. Ya, saya percaya bahwa itu bawah sadarnya menggerakkan semuanya. Dan saya itu kalau anak saya itu mantuk-mantuk ayem. Kalau nggak mantuk-mantuk, waduh saya itu di perjalanan itu kayak longsor, wah ini anakku ngamuk aja. Tapi kalau dia mantuk-mantuk dalam tidurnya itu ayem, wah saya terberkati oleh anak saya. Jadi itu sharing saya. Tapi jangan terus susah ya mau rapatnya. Jadi demikian sharing kami dari keluarga Saris, matur nuwun. Di mana hatiku